kegiatan hari ini apa aja ini Mas Bambang ini? Nah, kebetulan hari ini hari Kamis ada kegiatan ini pendataan anak disabilitas SLB Negeri Mesuji dari Dinas Pencatatan Penduduk dan Sipil di Kabupaten Mesuji. Terus nanti setelah itu anak-anak belajar seperti biasa. Puasa yang biasanya pulang jam 12, mungkin anak nanti pulang jam 11. Seperti itu. Untuk kegiatannya sendiri apa saja ini biasanya ini Mas Bambang? Nah, untuk di bulan Ramadan khususnya, setiap pagi kita sholat terlebih dahulu. Itu sholat duha. Kita membiasakan karakter untuk anak-anak peserta didik SLB Negeri Mesuji. Setelah itu, nanti ada kultum sebentar. Setelah kultum langsung masuk di kelas masing-masing sesuai dengan jam pelajaran masing-masing. Nah, setelah itu istirahat. Setelah istirahat, nanti masuk lagi. Dan setelah 1 jam kemudian baru pulang. Jadi kegiatan anak SLB setiap harinya seperti itu. Terus ditambah 1 jam terakhir itu biasanya keterampilan. Yang difokuskan biasanya di hari Jumat. Jumat itu bisa olahraga bersama, terus bisa keterampilan. Olahraga bersama kita biasanya undang sekolah-sekolah imbas, sekolah terdekat. Ada sekolah SMK Negeri 2, ada SD Negeri 10 dan TK Negeri 11. Mereka kita undang ke SLB di hari Jumat olahraga bareng. Tujuannya apa? Supaya anak-anak disabilitas Mesuji ini berinteraksi langsung pada anak sekolah pada umumnya. Seperti itu. Untuk anak-anak yang terdata nih yang di Mesuji terdiri dari apa saja pengelompokan disabilitasnya itu sendiri Mas? Nah, untuk di SLB Negeri Mesuji ini untuk ketunaan, semua ketunaan kita terima di SLB Negeri Mesuji. Seperti halnya ada tunarungu, ada tunagrahita, ada autis, ada Down syndrome, seperti itu. Jadi semua ketunaan yang masuk di SLB Negeri Mesuji kita cover, walaupun gurunya secara umum belum lengkap, ya tapi kita memberikan tempat pada anak-anak disabilitas Mesuji untuk bersekolah, untuk kita merealisasikan hak mereka, seperti itu, hak untuk belajar. Iya kabare Pak Ragil. Ya. Poso enggak lah? Hah? Poso ora? Ora. Karo aku lah poso ki lho. Omah Pak Ragil si tak rabetah iki. Oh, ten yo. Berbotah aku tenan. Poso lu. Iya. Dok kesira ketemu dok podo tuwa wesan. Karo Pak Ragil. Oh, Wis aku wis tuwa. wis lah sampe putune wis 11 sampe yo ter aku urung de foto urung. Ayang wis putu dong. Hah? Ayang. Aku masak kerang. Benane dia ngamu aku. Ya. Jadi untuk dipoto jaluk jam jaluk enggak Apa? jadi jaluk untuk dipoto minta jam dulu ya. Bapakmu? Sebelum dipoto minta jam dulu. Hah? Minta apa? Jam. Itu. Aduh. Iya Bang, selamat pagi Bang. Ya. Izin menanyakan tentang kegiatan hari ini Bang. Ya, hari ini kita melakukan perekaman disabilitas di SLB Mesuji. Yang umur 16 tahun ke atas kita lakukan perekaman, 16 tahun ke bawah kita bikin kaya, tapi identitas anak. Pak Dirjen hari ini melakukan perekaman di SLB Bandar Lampung. Ini silakan masuk ya. Ada yang mau tak menginginkan aku untuk jadi pengawal rindu, untuk jadi pengawal rindu, untuk jadi kekasih hatiku.
ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku kasihani, aku tolong carikan diriku kasih hatiku, siapa yang mau? Pengumuman siapa yang aku tolong aku kasihani, aku tolong carikan diriku kekasih hatiku, kau tahu lagu asik ke barat ke utara tak jua aku berjumpa di liburan tiap musim rambutan tak kunjung aku dapatkan tak jua aku temukan Tuhan ini kau. Bambang Irawan adalah seorang sosok inspiratif bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Mesuji. Selain sebagai seorang aparatur sipil negara, Bambang Irawan juga merupakan wirausahawan. Selain itu, Bambang juga aktif di beberapa organisasi besar yang ada di Kabupaten Mesuji. Selain organisasi olahraga, yang sangat menarik, Bambang Irawan adalah salah satu pengelola komunitas disabilitas Kabupaten Mesuji. Beberapa hal terkait dengan prestasi telah diraih oleh Bambang Irawan. Salah satu contoh, pernah mengangkat harkat seorang anak disabilitas sampai-sampai karena potensinya si anak disabilitas ini, atas kerja keras Bambang Irawan dan kawan-kawan komunitas mendapatkan apresiasi dari seorang Bupati Mesuji, yaitu sebuah rumah. Terima kasih dari Mas Jamil dan Mas Kuat. Memang pada dasarnya di SLB itu memang yang pertama karakter dan keterampilan yang diutamakan. Jadi dari dasar, benar-benar dari dasar ataupun dari bawah kita memberikan pembelajaran atau contoh-contoh nilai-nilai karakter. Terus benar yang dikatakan Mas Kuat juga tadi, jadi kita memberikan isyarat kepada peserta didik ataupun dengan guru yang lain memang harus satu arah, supaya ketika kita ngomong bapak kita megang kumis, nanti guru lainnya bapak megang telinga, itu kan ibu, jadi mereka nanti kebingungan. Jadi memang benar-benar satu arah. Terima kasih atas diskusi dari Mas Jamil, Mas Kuat dan Mas Charles, sangat-sangat menarik. Terima kasih. Menurut saya nih Pak, sebagai kepala Bambang Irawan itu yaitu guru yang tentang guru yang inspiratif. Banyak program yang dikerjakan dengan memulai pekerjaan dimulai dengan pagi hari sudah datang ke sekolah dan menjadi panutan untuk guru-guru yang lain. Selain itu juga Pak Bambang merupakan salah satu guru yang memang asli penduduk asli Mesuji yang menjadi inspirasi. Semoga bisa menjadi inspirasi guru-guru semua, di mana dari kerjanya, dari masalah pekerjaan, inspirasinya dan program-programnya untuk memajukan sekolah, membentuk kerjasama dengan dinas lain, instansi lain yang fungsinya untuk memajukan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Sarjana yang cukup terkenal juga di Mesuji. Nah, ini ini apa sih maksudnya motivasinya gitu untuk terus semangat? Kan Mas Bambang ini kan udah PNS ya, apa menjadi impian banyak para pemuda lah. Tapi kenapa nih Mas Bambang yang udah menjadi seorang PNS yang bagi banyak orang itu gengsi untuk apa, untuk bekerja segala macam. Nah, untuk Mas Bambang sendiri masih punya usaha yang digeluti sendiri nih Mas, gimana ini Mas? Nah, oke, terima kasih. Mengenai motivasi ataupun saya sebagai PNS dan masih usaha warung makan pecel lele di malam hari. Yang jelas sebagai pemuda itu kalau bisa selalu bergerak, selalu kreatif, dan selalu berinovasi, karena kita tidak perlu namanya berbangga diri. PNS itu oke lah punya penghasilan, tapi di situ kita nggak cukup. Ketika kita udah punya kreativitas, punya inovasi, kita pasti ingin bergerak di sosial. Pecel lele ini, jualan ini sarana saya menjalin sosial dengan orang-orang banyak, bermasyarakat, intinya seperti itu. Mungkin itu sih Mas, sebagai motivasi, sebagai alasan kenapa saya masih siap untuk berjualan. Karena yang utama gengsi itu kita nggak kenyang, kita nggak boleh gengsi. Sebagai pemuda ya harus kreatif, inovatif, dan bekerja keras, itu yang utama nilainya. Dan mengenai ini Mas, apa ya, pendidikan itu menurut sampean tuh bagaimana sih pentingnya pendidikan, karena kan ya udah PNS, usahanya juga lancar gitu. Ini gimana Mas menurut sampean tentang pendidikan? Nah, mengenai pendidikan ini sangat-sangat menarik kita bicara berpendidikan. Pendidikan itu nggak ada habisnya dan nggak ada berhentinya. Jadi ketika kita cukup dengan berbangga diri, mungkin kita udah PNS, udah mengajar, terus kita punya usaha. Ketika kita nggak kuliah, ilmu kita nggak akan terasa lagi. Jadi saya mempunyai peluang, punya keinginan. Jadi jangan sampai pemuda itu ataupun manusia itu berhenti di zona nyaman. Jadi selalu bekerjalah, selalu berpikir kritis, selalu belajarlah. Jadi selalu bergerak. Jangan sampai kita berhenti di zona nyaman. Banyak orang beranggapan ketika udah mempunyai kesuksesan, mereka udah gak mau apa-apa lagi, gak mau berpikir kritis lagi, udah gak mau berkembang lagi. Bahwasanya kita sebagai pemuda memang harus selalu berkembang. Jadi pendidikan itu sangat penting. Ya, sebagai pemuda kita harus selalu belajar. S1, ya S2, kalau bisa ya lanjut lagi, tambah lagi. Jangan sampai kita di dunia nyaman. Karena itu tadi, manusia, pemuda khususnya harus kreatif dan mempunyai juang tinggi. Itu sih Mas. Untuk saat ini masih melanjutkan kuliah di mana Mas ya? Nah, saya ngambil pasca sarjana ilmu keolahragaan di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya masuk pada tahun 2021 melalui jalur RPL Belmawa, itu dari kementerian. Jadi rekognisi itu. Selain apa kegiatannya, usaha ini, ada usaha lain nggak Mas, misal dari Tenda Sarjana ini selain dari sini ada lagi nggak nih? Ya, kalau usaha saya ini senang untuk belajar dan selalu mengembangkan apa yang belum ada di tempat saya. Saya kalau bisa harus mencetuskan, harus saya buat, harus saya ciptakan. Saya ada usaha kecilan juga Mas, yaitu usaha parfum isi ulang, yaitu Sarjana Parfum juga namanya. Ini kan pecel lele Sarjana, dan di kios pasar Bujumbura itu ada namanya Parfum Sarjana, jadi parfum isi ulang, refill. Walaupun kecil-kecilan nih Mas, buat kegiatan kalau pas pulang sekolah gitu, kalau pas senggang, tapi ada yang
bantuin. Nah, seperti itu Mas. Nah, selain itu belum ada lagi sih, pasti nanti ada lagi kalau ada modal. Oh, jadi pemberian nama sarjana, tenda sarjana, parfum sarjana itu lebih mengarah supaya pelanggan ataupun itu lebih terinspirasi untuk melanjutkan di perguruan tinggi begitu, apakah begitu Mas? Nah, sedikit cerita nih Mas. Nah, pada awalnya itu kan kenapa saya kasih nama sarjana, karena sarjana itu yang utama biasanya ketika lu sarjana pengennya jadi pejabat, pengennya jadi PNS, ya kita harus merubah mindset seperti itu. Sarjana itu kita harus lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi nggak harus jadi pegawai, nggak harus jadi PNS. Usaha, ciptakan pekerjaan, ciptakan peluang kerja untuk masyarakat pada umumnya. Nah, itu sebagai sarjana. Terus kawan-kawan di Metreli ini kebetulan sarjana semua. Jadi saya kasih nama Metreli Sarjana. Seperti itu Mas. Oh, jadi pekerja-pekerja yang partner di tenda sarjana memang sarjana semua Mas ya? Ya, 2 orang karena partnership. Kita bekerja sama dengan kawan, itu ada namanya Satuan Wijaya Adi Saputra, dia sarjana pendidikan juga agama Islam, saya di sarjana pendidikan olahraga. Jadi 2 orang ini sebagai ownernya, untuk yang 2 orang lagi kerja. Untuk pesannya nih Mas, untuk para generasi muda ini apa nih Mas lebih penekanannya? Oke, sebagai pemuda, laki-laki pemuda itu sebagai tombak dalam kehidupan dunia ini. Jadi sebagai pemuda harus inovatif, harus kreatif, dan mempunyai nilai juang yang tinggi. Jangan berpangku tangan terhadap orang lain. Kita bergerak, kita berjalan di atas kaki kita sendiri. Jadi ayo pemuda, jangan berpangku tangan dengan orang lain, apalagi kita berpangku tangan kepada orang tua. Sebagai pemuda, yuk ciptakan, yuk kita buktikan bahwa kita ini mampu hidup dengan apa yang kita dapat. Seperti itu.